Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Diana Sari, CEO GM Entertainment. Hari ini saya akan mengadakan rapat untuk pembahasan perubahan struktur organisasi di divisi pemasaran. Yang sebelumnya dari beberapa pihak kepala divisi di GM Entertainment telah mengadakan rapat secara internal untuk perubahan struktur yang terjadi di divisi pemasaran tersebut. Perubahan yang terjadi dikarenakan adanya suatu konflik di divisi pemasaran yang membuat terganggunya aktivitas dan kinerja karyawan yang lainnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik seperti apa yang terjadi di divisi pemasaran dan hasil negosiasi yang saya harapkan itu berhasil ternyata berujung dengan kegagalan. Sebelum saya untuk mengumumkan perubahan struktur organisasi yang terjadi di divisi pemasaran, mohon perhatiannya untuk dihormati keputusan yang saya buat dengan para pemimpin lainnya dan kepala divisi di GM Entertainment. Kita menjelaskan terlebih dahulu perubahan struktur organisasi yang diubah di divisi pemasaran. Yang pertama, kepala divisi pemasaran masih tetap dijabat oleh Pak Andi karena konflik yang terjadi. Pak Andi menjelaskan tentang kenapa konflik ini bisa terjadi dan kenapa alasannya bisa terjadi masalah sebesar ini. Yang kedua, wakil ketua divisi pemasaran yang sebelumnya dijabat oleh Pak Renjun akan digantikan oleh Pak Jemin dikarenakan Pak Jeno sendiri terlibat konflik yang terjadi di divisi pemasaran. Yang ketiga, staf pemasaran 1 yang sebelumnya diketuai oleh Pak Renjun akan masih dijabat oleh Pak Renjun sendiri. Yang keempat, ada staf humas kedua sebelumnya diketuai oleh Pak Chenle, akan ditambahkan anggota baru bernama Pak Haichan sebagai partner di staf humas kedua. Yang kelima, pengelolaan informasi dan dokumentasi sebelumnya diketuai oleh Pak Mark akan tetap diketuai dengan Pak Mark sendiri karena tanggung jawab beliau sangatlah bagus dan kinerjanya sangat bagus. Berikut itu perubahan yang saya ubah dengan penambahan karyawan baru dan pengganti wakil divisi pemasaran. Perubahan yang baru diharapkan dan dihormati karena keputusan ini diambil oleh pimpinan saya sendiri dan beberapa kepala divisi di GM Entertainment itu sendiri. Karena konflik yang terjadi di antara wakil divisi pemasaran dengan ketua divisi pemasaran menyebabkan perang dingin dan konflik yang tidak berujung. Dan itu semua menyebabkan berkurangnya aktivitas kinerja karyawan lainnya dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan GM Entertainment. Konflik yang awal mulanya terjadi karena perbedaan pendapat dan miskomunikasi antara Pak Andi dan Pak Jeno berujung sangat rumit dikarenakan kedua belah pihak tidak mau bertemu secara langsung dan tidak mau menyelesaikan permasalahannya secara langsung. Maka dari itu, dari pihak kepala divisi pemasaran yaitu Pak Andi melaporkan kepada saya bahwa telah terjadi konflik antara dirinya dengan Pak Jeno sendiri. Pak Andi sudah meluangkan waktunya untuk berbicara secara empat mata dengan Pak Jeno untuk menyelesaikan permasalahannya, namun urung Pak Jeno tidak mau menyelesaikan permasalahannya dikarenakan pendapatnya tidak diterima dan tidak dihargai. Alasan Pak Andi berpendapat pada saat rapat yang diadakan pada hari Kamis 20 April 2021 adalah Pak Andi menyarankan untuk menurunkan strategi harga dan strategi pemasaran dengan menurunkan biaya pembuatan konten digital yang kita buat untuk memasarkan GM Entertainment itu sendiri. Dengan penurunan harga, Pak Andi berharap daya beli masyarakat dan pecinta K-pop itu sangatlah tinggi dan bisa memberikan perusahaan profit
keuntungan yang lebih untuk di bulan ini, dikarenakan di bulan yang lalu perusahaan telah mengalami kerugian sekitar 20% dari penjualan karena tidak adanya antusiasme dari masyarakat untuk membeli album dan merchandise di toko offline store maupun di online store. Untuk pembuatan konten sendiri, menurut Pak Andi itu sangatlah pemborosan karena terlalu banyak pengeluaran yang tidak diperlukan saat pembuatan konten. Dan Pak Andi sendiri menyarankan untuk menurunkan standar itu dengan dana 10 juta saja untuk pembuatan konten di YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Namun Pak Jono sendiri tidak berkenan karena pembuatan konten tersebut harus memerlukan biaya yang lebih mahal karena kita harus mencari ide, kita tuh harus mencari barang-barang yang sangat mendukung untuk konten dan lainnya itu. Dan Pak Andi sendiri membicarakannya dengan halus dan telah menyusun kenapa kita mengalami banyak kerugian di saat pembuatan konten itu sendiri. Dengan permasalahan itu sendiri, Pak Jono tidak mau tahu karena dia harus memiliki dana sekitar 10 juta lebih untuk pembuatan konten kalau mau perusahaan ini maju. Karena itu sangat merugikan perusahaan dengan pengeluaran sebesar itu hanya untuk pembuatan konten. Seperti itu konflik yang sedikit saya jelaskan. Miskomunikasi sendiri, Pak Andi sudah mulai menghubungi pihak Pak Jono untuk membicarakannya berdua secara empat mata, tapi Pak Jono tidak mau karena ya udah, menurutnya dia itu adalah benar, pendapatku harus benar dan saya tidak mau tahu saya harus mendapatkan uang lebih dari 10 juta. Dan Pak Andi pun tidak berkenan seperti itu, dan disitulah terjadi miskomunikasi yang berlanjut dan menyebabkan kinerja divisi pemasaran terganggu dan menurunkan dan lebih menyebabkan kerugian di perusahaan tersebut. Dan saya mendapatkan laporan dari pihak kepala divisi lainnya bahwa ada terjadi konflik, dan Pak Andi sendiri sudah bilang dan sudah menjelaskan konflik tersebut. Dan kita negosiasikan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang saya panggil, dan setelah ada beberapa saksi kepala divisi lainnya untuk menjalankan diskusi secara baik-baik. Dan ternyata di situ Pak Jono tetap tidak mau untuk negosiasinya itu berhasil dengan kesepakatan yang telah kita buat, dikarenakan dia masih kekeh dengan pendiriannya. Dan di saat itulah saya memutuskan untuk mencari tahu kenapa dia tetap kekeh di saat itu. Ternyata dia melakukan korupsi di belakang pembuatan konten pemasaran dengan lebih meraup dana yang banyak seperti itu. Dengan alasan tersebut kami memberi kesempatan untuk Pak Jono untuk bekerja lagi dengan ya udah, dia tetap mengganti dana perusahaan yang dia ambil, dan kita memberi kesempatan. Dan saat itu Pak Jono tidak mau, dan disitulah negosiasi itu gagal, dan akhirnya saya memutuskan untuk merubah waka divisi pemasaran dengan Pak Najamin. Saya berharap Pak Najamin bisa membuat konten yang lebih baik, kreatif dan inovatif, dan tidak mengulangi permasalahan yang dilakukan oleh Pak Jono. Seperti itu rapat yang kita adakan untuk hari ini. Saya mohon untuk pengertiannya, dan untuk tugas-tugas yang sebelumnya Pak Jono emban bisa dikasih ke Pak Najamin sebagai waka divisi pemasaran yang baru. Seperti itu. Semoga perusahaan kita selalu baik, selalu kita bisa mendapatkan profit yang lebih baik, dan karyawan bisa bekerja lebih giat lagi. Untuk hari ini rapatnya saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan
kesalahan kata dan menyita waktu kalian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.